Halo teman-teman, selamat datang di Lino Channel. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film berjudul Brave yang dirilis pada tahun 2012. Dan inilah untuk alur cerita filmnya. Beruang besar ini adalah seorang ratu, ibu dari seorang putri cantik dan istri dari raja yang gagah berani. Dia bisa berubah menjadi beruang kayak gini gara-gara dikutuk sama anaknya sendiri. Udah gitu, dia juga diburu sama suaminya sendiri. Tega ya. Pada suatu hari di sebuah hutan, kita diperlihatkan seorang ratu bernama Elinor yang sedang berkemah bersama keluarga kerajaannya karena sedang merayakan ulang tahun putri kesayangannya bernama Merida. Terus tak lama kemudian muncul seseorang yang merupakan suami dari Ratu Elinor, dan dia adalah Raja Vargas. Di sana meskipun Merida hanya seorang bocah perempuan yang sangat imut, akan tetapi dia memiliki hobi yang selayaknya dimiliki oleh para pria, yaitu adalah memanah. Sayangnya kejadian aneh mulai terjadi di saat Merida sedang mengambil anak panah yang meleset ketika ia tembakan sebelumnya. Ia melihat cahaya biru yang konon menjadi mitos kalau cahaya tersebut adalah sebuah harapan. Setelah itu ia pun segera kembali untuk membicarakan hal tersebut kepada orang tuanya. Sayangnya di saat mereka saling bercerita mengenai cahaya harapan tersebut, tiba-tiba muncul seekor beruang madu yang ingin menyerang mereka di sana. Setelah beberapa tahun telah terlewati, kita kembali diperlihatkan Raja Vargas yang kehilangan salah satu kakinya karena bertarung melawan beruang madu pada saat dahulu kala. Selain itu di istana kini Merida juga telah beranjak dewasa serta memiliki 3 adik saudara kembar yang sangat lucu dan overaktif. Berbeda dengan 3 adik saudaranya yang masih bocil dan bisa bermain dengan sangat bebas, Merida justru harus menghadapi fase kedewasaannya, yaitu dengan harus berperilaku anggun bagaikan ratu karena ia akan menjadi penerus seperti ibunya di istana sebentar lagi. Di sana Merida sangat kesal ketika ibunya itu selalu mengatur dirinya agar hidup selayaknya ratu di dalam istana. Namun untungnya di sela-sela waktu di mana Merida bisa terbebas, ia selalu melakukan hal kesukaannya, yaitu pergi keluar istana, mengendarai kuda poni, dan melatih kemampuan memanahnya seperti kesatria tangguh. Kemudian setelah ia melakukan hal yang sangat ia sukai, yaitu memanah, Merida pun lantas kembali menuju ke rumah untuk makan bersama keluarga. Akan tetapi begitu terkejutnya ketika sedang asik-asiknya ia makan, tiba-tiba Mauli datang sembari membawa surat dari kerajaan-kerajaan lainnya yang isinya adalah surat lamaran untuk datang ke istana mereka. Terus disebutkan juga kalau para raja akan datang sembari membawa anak mereka ke sana dan akan saling menunjukkan pengalaman terbaiknya untuk dapat menikahi Merida yang kini telah beranjak dewasa. Nah, mendengar pernyataan tersebut, Merida pun langsung marah dan pergi meninggalkan meja makan begitu saja. Soalnya dia sangat tidak setuju untuk dijodohkan dengan para anak raja tanpa sepengetahuan Merida sebelumnya. Namun meskipun Merida marah dan kesal karena dijodohkan oleh ibunya, di sana Ratu Elinor tetap memaksakan anaknya untuk segera menikah dengan salah satu anak raja yang akan datang ke istananya. Kemudian hari di mana para raja bersama anaknya datang ke istana akhirnya tiba. Di sana Ratu Elinor sudah mempersiapkan dan mendandani Merida hingga terlihat begitu cantik dari biasanya. Terus para raja dari ketiga klan yang telah datang di istana akhirnya juga memperkenalkan anak-anaknya tanpa basa-basi lagi. Nah, yang pertama ada klan Macintosh.
yang konon anaknya itu berhasil mengalahkan 1.000 pasukan musuh hanya dengan menggunakan pedangnya. Lalu yang kedua ada perkenalan dari klan Max Guffin yang mengklaim putra sulung dari raja tersebut berhasil menenggelamkan kapal para Viking yang berjumlah 2.000 musuh. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu dari klan Dewall. Di sana putra tunggal dari Lord Dimol mengklaim berhasil mengalahkan 10.000 pasukan Roma hanya dengan satu lengannya saja. Namun mendengar pernyataan dari para masing-masing klan yang amat menyeramkan, Merida justru sama sekali tidak tertarik dan malah menganggap kalau semua itu hanyalah omong kosong yang dibuat-buat oleh ayah mereka agar terlihat lebih remaja. Dan namun karena aturan yang sudah mereka ikuti sejak dahulu kala, yaitu adalah menerima tantangan yang diberikan oleh sang mempelai wanita, akhirnya Merida dengan senang hati langsung memberi tantangan pada mereka semua untuk memperlihatkan skill memanahnya. Namun pemenang dari tantangan memanah justru adalah putra tunggal dari Lord Denol yang bisa mengenai tempat sasaran tanpa ia sengaja. Sayangnya di saat ayah dan ibunya telah memutuskan kalau klan dari Dingolah yang menjadi pemenang dan pantas untuk menikahi Merida, di sana Merida langsung turun ke lapangan dan menunjukkan sisi dari dia yang sebenarnya. Entah kenapa tiba-tiba Ratu Elinor memarahinya dan langsung membawa Merida menuju ke kamar. Di sana selain ibunya sudah mulai memaki pada putrinya tersebut, Merida pun juga langsung mengeluarkan unek-unek yang ada di dalam dirinya, terutama kepada sang ibu yang terus mulai mengekang dirinya dan bersikap seperti ratu dan memaksa Merida untuk cepat menikah dengan anak dari salah satu raja di sana. Tak hanya itu, di sana Merida juga langsung menyobek kain permadani yang menggambarkan keluarga kerajaan yang seketika membuat ibunya itu langsung melepas kendali, bakar busur panah pemberian ayahnya yang sangat ia sayangi. Lalu karena kejadian tersebut, Merida pun langsung pergi meninggalkan ibunya di sana dan membuat Ratu Elinor sangat menyesali akan perbuatan yang telah ia lakukan kepada putrinya. Merida menangis sambil pergi jauh, meninggalkan istana hingga terjatuh di sebuah tempat yang sangat misterius karena dikelilingi batu. Secara tidak sengaja, di sana ia malah kembali dipertemukan dengan sebuah cahaya harapan yang ketika ia ikuti, sampailah dia di sebuah tempat nenek pemahat kayu. Nah, di sana Merida tiba-tiba menyadari kalau ada hal yang janggal karena beberapa benda yang bisa bergerak dengan sendirinya. Setelah itu, ia mengetahui kalau nenek itu adalah seorang penyihir. Ia pun meminta bantuannya untuk menyihir dan mengubah jalan pikir ibunya yang terus-terusan memaksa Merida untuk segera menikah dengan anak para raja. Terus setelah sang nenek melihat Merida yang akan membayar dirinya menggunakan kalung mahal, nenek itu pun langsung menunjukkan tempat aslinya dan mulai meracik sebuah ramuan agar bisa merubah jalan pikiran ibu Merida yang selalu memaksanya. Seusai berhasil mendapatkan sebuah kue dari sebuah kuali yang katanya bisa mengubah jalan pikiran dari ibunya itu, Merida pun langsung bergegas untuk kembali ke istananya dan memberi ibunya sebuah kue yang telah diracik oleh nenek penyihir sebelumnya. Setelah memakan kue yang diberikan oleh anaknya itu, Ratu Elinor pun langsung menyuruh Merida untuk kembali menemui para raja dan menenangkannya. Di sana, sayangnya di saat mereka hampir tiba di depan para raja, tiba-tiba reaksi dari kue tersebut pun mulai terjadi kepada ibunya. Ratu Elinor seketika mengalami mual dan pusing di kepala, sehingga membuat dirinya langsung menyuruh Merida untuk membawanya kembali ke dalam kamar. Nah, para raja sudah nggak pada sabar untuk mengetahui siapa pemenang yang akan menikah dengan putrinya.
Ratu Elinor pun menenangkan para raja dan menyuruh mereka semua untuk lebih bersabar karena dirinya ingin beristirahat sejenak. Di kamar ibunya, di saat Merida sedang menanyakan apa ibunya sudah berubah pikiran untuk mengenai pernikahan yang sangat dia inginkan. Secara tiba-tiba, ibunya itu malah berubah bentuk menjadi... Melihat ibunya yang kini telah berubah bentuk menjadi beruang madu, Merida pun langsung lantas menceritakan tentang apa yang telah ia lakukan kepada ibunya tersebut. Lalu mengetahui Merida yang tengah bersekutu dengan seorang penyihir, Ratu Elinor pun langsung mengenakan mahkotanya dan berniat akan menemui para raja bersama suaminya. Namun, Merida langsung menghentikan sang ibu, soalnya dia takut kalau ayahnya langsung membunuh ibunya karena telah berubah menjadi seekor beruang madu. Sayangnya karena ibu sangat keras kepala dan tak mau menuruti perkataan anaknya, mereka pun tertangkap basah oleh Molly yang kebetulan sedang ada di lorong tersebut. Karena hal tersebut, kini Ratu Elinor yang telah berubah menjadi beruang madu pun langsung diburu oleh mereka para raja yang ada di sana. Beruntung berkat bantuan 3 saudara kembar Melinda yang saling bekerja sama untuk mengelabui para raja. Akhirnya Merida bersama ibunya pun berhasil kabur dari dalam istana dan langsung pergi menuju ke hutan guna mencari nenek penyihir di tempat sebelumnya. Akan tetapi sebelum mereka kabur, di sana Merida menyuruh 3 adiknya untuk memakan apapun yang ada di dalam istana, tanpa menyadari kalau kue yang telah diracik oleh penyihir sebelumnya ternyata masih ada di atas meja makan. Setelahnya sampai di tempat nenek penyihir yang memberinya racakan kue kepada Merida sebelumnya, di sana mereka cuma menemukan sebuah kuali peninggalan nenek penyihir yang baru menjelaskan kalau kue tersebut ternyata dapat merubah bentuk si pemakan menjadi seekor beruang madu yang sangat menyeramkan dalam seketika. Dari atas kuali bayangan nenek penyihir juga mulai bercerita kalau sebelumnya terdapat seorang pangeran yang gagah dan perkasa meminta sebuah ramuan kepada dirinya. Ramuan tersebut ditujukan agar membuat dirinya bisa memiliki kekuatan yang sangat kuat. Namun naas, ia juga memiliki nasib yang sama seperti ibu Merida, yaitu berubah bentuk menjadi seekor beruang madu yang sangat menyeramkan. Nah, untungnya nenek penyihir memilih jalan keluar agar ibunya dapat kembali menjadi manusia, yaitu dengan cara memperbaiki ikatan keluarga mereka yang mulai renggang karena keributan di antara mereka, terutama Merida bersama ibunya. Setelah mengetahui hal tersebut, nenek penyihir, mereka pun akhirnya memutuskan untuk bermalam bersama di tengah hutan. Di keesokan harinya, karena kini ibunya berubah menjadi beruang dan tidak bisa lagi menyiapkan sarapan seperti pada saat di istana, Merida pun kini mengajak sang ibu berburu ikan di salah satu sungai yang ada di dekat sana. Namun di sana keanehan mulai kembali terjadi kepada sang ibu karena secara tiba-tiba ibunya itu mulai menunjukkan nalurinya sebagai beruang liar yang akan menyerang putrinya. Beruntung di sana Ratu Elinor bisa kembali tersadar, yaitu menjadi sesosok ibu yang sangat mencintai putrinya itu. Dan secara tidak sengaja di sana mereka menemukan dengan cahaya harapan yang ketika mereka ikuti ternyata menuntun ke sebuah tempat bekas kerajaan kuno. Di sana, Merida pun masuk untuk melihat apa yang telah terjadi kepada tempat tersebut. Dan betapa terkejutnya, beruntung berkat bantuan ibunya, Merida pun akhirnya berhasil selamat dari ganasnya beruang madu yang hampir melahapnya. Merida juga akhirnya tersadar kalau sosok beruang madu tersebut ialah seorang pangeran yang telah berubah menjadi beruang madu sebelumnya. Kemudian karena takut akan ibunya yang mungkin akan berubah menjadi beruang madu seutuhnya, akhirnya Merida bersama sang ibu pun langsung kembali menuju ke istana
untuk memperbaiki keikatan antara keluarga dan para klan lainnya yang telah ia rusak karena keegoisannya sendiri. Di dalam istana, selain misi Merida yang ingin memperbaiki permadani karena telah disobek pada saat sebelumnya, di sana ia juga mulai menenangkan raja yang mulai rusuh karena menanti jawaban dari Ratu Eleanor. Beruntung berkat perkataan Merida yang sangat tersusun rapi dan sangat menyentuh hati teruntuk para anak raja yang mendengarnya, seluruh anak raja di sana pun tiba-tiba mulai mengutarakan isi hatinya, yang mana sebenarnya mereka juga sama sekali tidak ingin menikah dengan secara dipaksa oleh orang tuanya. Kemudian para raja dari ketiga klan tersebut pun akhirnya mulai menyadari perasaan dari anak-anaknya dan menerima apa yang sebenarnya mereka inginkan. Di sisi lain, Merida bersama ibunya juga akhirnya berhasil masuk ke dalam kamar dan langsung memperbaiki kain permadani yang telah dirusak oleh Merida sebelumnya. Sayangnya, di dalam kamar istri yang sangat dicintai, di sana ia malah diperlihatkan kamar istrinya yang telah hancur berantakan. Dan begitu terkejutnya ketika ia masuk ke salah satu kamar dan melihat Merida yang bersama dengan beruang madu di sana. Nah, si raja mengira kalau beruang madu ini sudah membunuh istrinya. Merida pun berusaha menjelaskan, tapi Vargues mengabaikan penjelasan itu dan dia malah mengunci Merida di dalam kamar tersebut karena takut sesuatu akan terjadi kepada dirinya juga. Untungnya, ketika adik saudaranya yang berubah menjadi beruang tiba-tiba muncul di depan Molly dan juga Merida. Kemudian Merida pun langsung menyuruh mereka bertiga untuk mengambil kunci kamar. Pada akhirnya, Merida pun kembali keluar dari ketiga adiknya tersebut. Dan kemudian ia pun langsung bergegas menyusul sang ibu ditemani ketiga adik saudaranya sembari menjahit kain permadani di perjalanan. Sayangnya, saat Merida telah sampai dan berhasil menghentikan para raja, di sini tiba-tiba sosok pangeran yang telah berubah menjadi seekor beruang muncul dan langsung menyerang mereka semua di sana. Melihat putrinya itu sedang diserang oleh beruang di depan anaknya, sosok ibu yang siap berkorban demi anaknya pun akhirnya mulai muncul dari dalam diri Eleanor. Beruntung berkat teknik dari Eleanor yang memanfaatkan runtuhan batu, akhirnya beruang pangeran pun berhasil dikalahkan. Kemudian di saat mentari pagi mulai menyinari tempat tersebut, Ratu Eleanor bersama ketiga anaknya mulai berubah wujud menjadi manusia normal kembali. Pada akhirnya, keluarga kerajaan kembali melanjutkan hidupnya dengan bahagia bersama para raja dan anak yang mulai kembali pulang menuju ke istananya masing-masing. Dan kemudian alur cerita film pun selesai. Nah gitu nih teman-teman, untuk Merida tidak sengaja ternyata menyihir ibunya sendiri. Niat hati bikin biar berubah pikiran, tapi malah berubah wujud juga. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Dan salah satu contohnya adalah sebaik-baiknya orang tua adalah yang mengerti anaknya, dan sebaik-baiknya anak adalah yang berbakti terhadap kedua orang tuanya. Terus juga bertanggung jawab atas apa yang sudah kita perbuat. Nah, untuk teman-teman di rumah, kalian jangan lupa ya untuk selalu pantengin terus channel ini, karena kita akan bertemu kembali di video selanjutnya ya. Sampai jumpa semua.